membenci pejuang itu sendiri, Ustaz. Komentar antum tuh gimana, Ustaz? Gampangnya sih gini, Ustaz. Heeh. Zaman Rasul, orang munafik aja ada gitu. Bahkan bikin masjid. Oh Lah, iya, masjid teror, iya kan? iya. Gampangnya gitu aja, Ustaz. Iya. Zaman Rasulullah kurang apa? Betul. Iya kan? Orang paling suci, paling mulia. Iya, betul. Di backingannya pusat beneran, bukan Wahyu. cuman pusat-pusatan nih, pusat beneran nih Allah nih ya kan. Iya. Wahyu, Al-Qur'an gitu kan, dari langit. Masih Ada loh. Ada nyinyir. ada yang nyinyir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasli, alhamdulillah berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Tasli TV. Hari ini bertepatan dengan momentum akhir-akhir atau setelah 2 tahun genosida yang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya. Kita melihat saudara-saudara kita di Gaza sudah mulai bernafas lega, paling tidak untuk bisa membangun kembali, mengatur kembali, menyusun kembali masa depan atau hidupnya. Kita lihat dan bahkan kita saksikan, bahkan kita ikuti hari demi hari bagaimana perkembangan antara para pejuang, para mujahidin, para pejuang kita di Gaza sana berhasil memaksa Zionis, ya, Israel untuk hadir di meja perundingan. Artinya ini yang harus kita syukuri, bahwa mereka tidak bisa melenyapkan, bahkan tidak bisa memenuhi, bahkan menggapai apa yang mereka cita-citakan lewat jalur militer. Baik, sahabat Tasli, ini berkaitan dengan terus kita ikutinya perkembangan saudara-saudara kita di sana, maka kita perlu menjaga semangat itu agar supaya kita yang ada di Indonesia yang terpaut beribuan kilometer dari Gaza tetap bisa menyuarakan, bahkan menjaga semangat ini. Baik, kali ini saya bersama guru kita semua, Ustadz Bambang Ridho, untuk coba ngobrolin gimana Palestina, gimana perjuangannya, yang mungkin kita di Taslit tetap ada konten Palestina. Bahkan sebelum ini Ustadz Ridho sudah menjelaskan bagaimana kondisi Palestina, apa masalah yang terjadi jauh bahkan sebelum Tufanul Aqsa itu meletus. Baik, kita sapa dulu Ustadz Bambang Ridho. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz Bambang ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini kita patut bergembira ya Ustadz ya. Ya. Atas yang terjadi di Gaza hari ini. Betul. Bantuan mulai masuk. Betul. Para pengungsi kembali ke rumahnya. Betul. Ustadz, karena antum yang juga menggawangi konten Palestina di Tasli itu ya. Bahkan tadi saya katakan sebelum Tufanul Aqsa meletus. Iya. Kira-kira pertama pertanyaannya apa yang antum rasakan saat sekarang ini, Ustaz? Pertama, yang jelas ini sebenarnya jauh sebelum 2 tahun terakhir ini ya. Itu sebenarnya bisa dikatakan gerakan perlawanan udah mendapatkan kemenangan kan? Gitu ya. Artinya 7 Oktober itu justru kemenangan. 7 Oktober itu kemenangan. 7 Oktober kemenangan 2023 ya. Iya, 2023. Itu kemenangan. Kenapa ya? Karena 7 Oktober itu gerakan perlawanan berhasil melumpuhkan sistem keamanan yang diklaim terbaik di dunia, nomor canggih. 1. Paling canggih. Kan kalau ngelihat aneh dulu lihat awal-awalnya gitu Sat ya. Laporan awal lah pas lagi reportase tentang gerakan 7 Oktober itu. Iya. New York Times atau majalah apa gitu ya. Media sana lah ya. Media barat lah intinya. Ini mengatakan ini diklaim sistem keamanan, kan kita harus paham dulu ya, Gaza itu kan bener-bener di blokade. Iya. Sepanjang perbatasannya gitu kan. Iya, betul. Dengan tembok yang sangat tinggi, tebal, berlapis. Iya. Dengan ya teknologinya juga ada. Jadi betul. Masalahnya bukan cuma tembok nih. Kadang kalau tembok mah anak kecil juga bisa
naik gitu kan, bisa ngelewatin Ini gitu. berlapis dengan Ini berlapis. Bahkan dengan Mesir pun kan berlapis. Iya. Berlapis kemudian teknologinya canggih banget gitu ya. Ibarat kata ya kalau ada gerakan sedikit yang berusaha untuk ngelewatin tuh udah terdeteksi gitu kan. Nah, itu justru lumpuh tuh. Nggak berhasil mendeteksi kan. Di tanggal 7 Di Oktober tanggal itu. 7 Oktober 2023. Itu justru adalah Awal sebuah kemenangan. awal kemenangan itu. Awal kemenangan. Itu awal kemenangan ya. Awal kemenangan. Dan bahkan ini yang menarik saat ada seorang sejarawan Ya. Yahudi, bahkan dulu dia tinggal di Israel. Kalau sekarang mungkin dia udah tinggal di London atau di mana, intinya di luar Israel lah gitu ya. Tapi dia Yahudi. Tapi bedanya nih emang dia model-model sejarawan Israel yang kayak dia ini disebut sebagai sejarawan era baru lah gitu. Sejarawan dengan gaya baru. Namanya Ilan Pappé. Kenapa gaya baru atau dengan ideologi baru? Ideologi baru maksudnya justru ada sejarawan Yahudi dan punya kebangsaan Israel gitu ya, tapi justru menolak Zionisme. Agak aneh ya. Agak beda sih gitu ya. Jujur agak beda gitu ya. Janggal gitu kan. Dia punya kebangsaan, punya keluarga negaraan gitu ya, punya keluarga negaraan. Nggak dimusuhi Israel tuh? Ya pasti mungkin dimusuhi gitu ya. Tapi kan mau dimusuhi secara apa gitu? Iya, Masa dia mau dibunuh gitu kan? Orang dia cuman akademisi gitu aja gitu kan. Dia bahkan dia punya buku banyak banget. Salah satu buku yang cukup lama sudah beredar tulisan Ilan Pappé itu adalah masalah tentang genosida yang sudah terjadi sebelum ini. Ini kan udah genosida lagi nih. Ya. Genosida yang bisa dikatakan 2 tahun belakangan ini kan genosida yang betul. Apa ya, kalau kata siapa namanya, filosof Muslim Thaha Abdurrahman, ini tuh apa ya, kejahatan yang dilakukan Israel tuh udah nggak masuk akal, dalam arti iblis kayaknya nggak kepikiran juga dah gitu untuk melakukan ini gitu kan. Iblis salim sama Israel gitu. Artinya orang tuh kalau mau menghitung ya metode cara genosida yang dilakukan oleh Israel untuk ngebantai orang-orang Gaza, kita ibarat kata kita belum selesai untuk ngelis nih, udah ada yang baru lagi. Belum selesai ngelis, ada yang baru lagi. Kan gitu kan? Catatan ada terus gitu. Ibarat kata sekretir lagi dikasih tugas sama bosnya, bos belum selesai, ada lagi yang baru. Sekretir itu sekretaris. Nah, gitu kan ya, sekretaris gitu ya. Itu begitu. Nah, Ilan Pappé udah nulis tentang genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina sejak katakan 1948, atau bahkan dia memang lebih menyoroti dari Nakbah 1948. 1948 kan awal mula diusir lah, diumumkan negara Israel berdiri kan gitu kan. Nah, itu ternyata 1948 itu genosida terjadi besar-besaran. Tapi nggak lebih besar dari yang sekarang? Apa gimana menurut Aneh belum membandingkan ya. Tapi yang jelas kalau kita boleh bandingkan secara jumlah total, kan sekarang genosidanya kan kebanyakan pakai menggunakan bom rudal gitu kan. Dalam beberapa data yang aneh baca sih, rudal dan bom yang dijatuhkan oleh Israel ke Gaza yang luasnya cuman 300-an kilometer persegi dalam 2 tahun itu setara dengan rudal dan bom yang dijatuhkan oleh Amerika selama 30 tahun di Afghanistan, di Irak, dan di mana lagi gitu. Subhanallah. Berarti masuk 2 tahun di Gaza tuh sebanyak itu. Udah jelas lah tadi kalau antum bilang iblis salim. Iblis salim nih. Iblis sudah salim ini udah sama Israel nih. Iya, nggak kebayang lagi saat itu 300 kilometer persegi. Aneh kalau nggak salah dulu pernah bahas. Kalau nggak salah emang nggak segede Jakarta apa gimana sih? Kurang lah. Gaza tuh ya nggak nyampe segede Jakarta. Dah dihabisinnya begitu. Ya Allah. Itu artinya salim udah paling bener dah itu, iblis salim sama Israel. Nah itu. Nah kalau kita bandinginnya gitu ya. Tapi kan Ilan Pappé intinya dia
Di buku itu menceritakan riwayat yang sebenarnya kan, Israel melakukan genosida, kemudian dia bikin riwayat kan, bikin kisah versi mereka Ya. agar tidak dipahami, tidak dianggap, tidak dibaca sebagai sebuah kejahatan genosida kan gitu kan. Tapi justru Ilan Pappé membuka tabir itu. Nah, belakangan setelah peristiwa 7 Oktober 2023, tahun 2024 lah kan, Oktober 2023 kan dekat sama 2024 gitu kan. Ilan Pappé itu bikin buku lagi, Sat. Gitu. Bikin buku lagi pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau nggak salah udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Judul bahasa Indonesianya Sejarah Singkat Penjajahan Israel atas Palestina. Tebalnya berapa halaman? Tebalnya mungkin sekitar 200-an kali, Sat ya. 200 sama. Kalau nggak salah di mungkin di toko-toko online gitu ya, atau di Gramedia ya. ada itu, bisa dibeli. Aneh kemarin sempat ngecek karena kesempatan ke mall gitu kan, kebenaran ke mall, mau cek lah di Gramet ada nggak gitu kan. Ana cek, aku nggak ada, atau apakah udah habis apa gimana gitu. Tapi sudah diterjemahkan itu. Sudah diterjemahkan. Warna bukunya tuh warna oranye gitu. Warna oranye tuh menarik karena kayaknya asik juga tuh dibaca dan mungkin diulas juga gitu ya. Dan Ilan Pappé setelah ini masih Ilan Pappé nih ya. Setelah peristiwa 7 Oktober 2023, dia tuh sempat ngomong satu statement bahwa Israel ini akan hancur. Dari lisan dia sendiri itu. Dari lisan sendiri. Apa latas dasarnya apa dia? Atas dasar itu tadi. Sistem keamanan yang diklaim terbaik aja udah jebol. Tapi dia bilang gini, dia menggarisbawahi Israel akan hancur. Tapi namanya kehancuran sebuah negara itu kagak ibarat kayak orang mati. Orang mati kan kalau meninggal langsung jasadnya langsung habis gitu, dalam arti langsung nggak gerak lagi kan. Ini akan perlahan. Justru 7 Oktober adalah awal kehancuran dari akhir gitu. Awal dari akhir. Awal dari akhir kisah Israel gitu. Iya, Masya Allah. Kalau saya tergambar tadi kalau saya bilang apa perasaan antum di sini tuh sesederhana apa, Sat? Antum melihat 2 tahun dan hari ini Gaza mulai bernapas lagi. Ya alhamdulillah, senang banget. Kan jadi awal dari akhir tuh ya. Awal dari akhir. Berarti bisa dikatakan gini kali, Sat, para pejuang nih kayak udah punya grand design itu. Betul. Untuk mungkin mengamalkan prediksi gurunya Syekh Ahmad Yasin. Ya, yang mengatakan bahwa zawal Israel 2027. Ya. Padahal dia tuh ngomong 90-an tuh. 90-an. Diwawancarain oleh salah satu wartawan senior Al Jazeera ya, Ahmad Mansur. Itu kan berarti sekarang 2025. Udah mau akhir lagi ya, mau akhir. Udah mau 2027 nih. Udah mau 2026 dulu dah. Ya 2026 dulu. 2026 dulu. Dari 2027 nih. Nah, berarti kan artinya kita tinggal melihat, menyiapkan. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting kali, setelah perang ini kan, kalau di kacamata antum nih kita harus ngapain setelah ini? Kita harus jaga semangat dan jaga kesadaran. Jaga kesadaran terhadap isu Palestina. Sama jaga semangat tentang isu Palestina. Artinya jangan dibiarkan redup lagi. Kemudian hilang. Dan itu langkahnya apa, Ustaz? Iya, langkahnya jelas lah, belajar ya. Belajar dengan segala caranya lah ya. Iya. Artinya belajar dengan segala cara tuh ya, jangan pernah bosan ngikutin pembahasan dan ulasan tentang Palestina oleh siapa aja lah. Yang memang banyak aktivis-aktivis yang betul berbicara tentang Palestina gitu. Ikutin terus akun-akun gitu. Termasuk Taslim nih. Termasuk Yotfed. Ini ada juga Yotfed juga gitu kan. Nah, itu ikuti terus. Dan jangan lupa kalau kita sendiri sih ya di Taslim, di Yotfed, kita selalu berusaha untuk mengedukasi isu Palestina ini. Bener-bener kita coba akar masalahnya tuh di mana gitu. Oke. Karena kalau sebuah masalah itu kan untuk cari solusinya agar selesai gitu ya, agar clear, itu kan harus dari akar masalahnya gitu. Apaan nih? Gitu nih? Awal mulanya apa sih? Biar enggak memperjuangkan sesuatu yang bias. Betul. Dan tanpa argumen itu bahaya. Betul.
akhirnya nanti malah jadi bumerang sendiri ya. Betul. Kalau makanya saya bersyukur sih sebenarnya di Tasli kalau saat Bambang Ridho nih, teman-teman bisa cek lagi di playlist nanti ya, sudah ditaruh tuh. Sebelum Tufan Aqsa ya, kita udah mulai tuh, Iya, Sat, ya. kita dari 2021 lah kurang lebih. 2021 udah bicara tentang isu Palestina. Makanya ketika Tufan Aqsa 7 Oktober 2023 itu lebih lagi tuh. Lebih lagi. Termasuk insya Allah podcast ini akan ya entah sampai berapa series, tapi Insya Allah. berapa episode, tapi intinya kita lagi mencoba menjaga yang antum bilang tadi, Sat. Ya insya Allah mah ibarat kata hingga ajal menjemput lah Ya gitu. salah. Selama kita masih bisa diberikan nafas oleh Allah gitu kan. Masya Allah. Terus suarakan Palestina. Suarakan. Ya apalagi Israel masih ada misalnya gitu kan. Oh Ya, iya, iya. terus. Ya kita sih berharapnya bentar lagi dia koit gitu kan. Tapi Ustaz, kan ini ya, ada aja namanya perjuangan, Ustaz, ya. Orang-orang yang membenci pejuang itu sendiri, Ustaz. Komentar antum tuh gimana, Ustaz? Gampangnya sih gini, Sat. Heeh. Zaman Rasul orang munafik aja ada gitu. Bahkan bikin masjid. Oh iya, Lah, masjid iya, terror, iya, kan? iya. Gampangnya gitu aja, Sat. Iya, iya, iya. Zaman Rasulullah kurang apa? Betul. Iya kan? Orang paling suci, paling mulia. Iya, betul. Di backingannya pusat beneran, bukan Wahyu. cuman pusat-pusatan nih, pusat beneran nih Allah nih ya kan. Iya, iya. Wahyu, Al-Qur'an gitu kan. Dari langit. Masih aja. Ada loh. Ada Nyinyir. ada yang nyinyir. Berarti kita nggak usah peduli yang begini, Ustaz. Apa sesekali kita peduli untuk neken aja gitu. Ya sesekali komen-komen bentar aja, tipis-tipis aja, jangan terlalu serius. Kayaknya kalau serius capek sendiri, Sat. Iya, capek hati, buang-buang waktu Kami juga ya. humble begitu. Berarti artinya kayak gini kita nggak usah anggap ya. Nggak usah anggap. Kita terus on the track aja nih. On the Apa yang track. menjadi perjuangan kita nih. Betul. Karena sampai kapanpun orang-orang yang begini selalu ada. Selalu ada. Zaman Rasul tadi aja ada. Bikin masjid. Bayangin bikin masjid. Sampai itu masjid disebutin dalam Al-Qur'an gitu kan. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Iya kan, Wa irsadan kan sama tuh. Misinya sama kan? Betul. Benang merah mah sama. Intinya mah mereka pengen membubarkan kesolidan kaum muslimin. Betul. Pengen justru ngacak-ngacak, justru dia jadi agen orang kufur gitu kan. Yeah. Agen kekufuran, kezaliman. Ya udah jelas dah. Nah, berarti yang kayak gitu sesekali aja kita nanggepin, sekali, tipis-tipis aja. Takutnya kalau kita terlalu nanggepin dia makin bersinar. Sedangkan kita punya tugas yang sudah cukup banyak nih, sehingga yang begini udahlah, tadi gak hilang sendiri. Iya. Gitu kali, Ustaz, ya. Betul. Emang ada aja pasti begitu. Iya, teman-teman. Kalau yang kita lihat hari ini ya, karena serba salah, Ustaz. Para pejuang berjuang dianggap dia yang salah gara-gara dia terbunuh orang banyak, syahid lah kita sebutnya syahid. Pas kemarin para pejuang berunding di Sharm Sheikh ya, di Mesir, salah lagi katanya senyum-senyum. Ini gimana sih? Gimana ya? Emang orang udah kalau udah lebel. Apa sih kalau bahasa Arabnya enusukti itu apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Sudah suzon mulu sih gimana ya udah sama ibarat kata gini sama saudara sendiri ya, saudara satu keyakinan nih. Iya. Suzon. Dan masalahnya gini, Ustaz. Ini kan fatal ya. Kalau menurut aneh fatal, apalagi yang kemudian mereka yang mengangkat framing itu dan dia adalah orang yang apa bahasanya ya, menisbahkan dirinya, melabeli dirinya sebagai dengan keilmuan lah gitu. Ditokohkan. Bahkan dia secara secara akademik tinggi gelarnya gitu kan. Nah, untuk urusan begini kan jelas nih, apalagi kalau keilmuannya keilmuan Islam ya. Kan jelas tuh nilai Islam. Kalau ada berita yang datang tabayun, tasabut, cross check, check and recheck. Kalau dulu nyampe ada tuh majalah check and recheck gitu kan. Ada acaranya check and recheck. Kan harusnya dia bisa melakukan itu gitu kan. Dan mudah kayak zaman sekarang, Sat. Iya. Ya Allah, zaman sekarang orang aja nanya ke AI. Kan dia bisa. Apalagi kalau di Twitter, Sat. Tinggal nanya grok.
Ada EE-nya juga ya. Grok bener kagak ini kan gitu kan, dia tinggal nanya begitu lah. Ini dia justru ada apa namanya, dianggap apa namanya, kaum perlawanan gitu ya, gerakan perlawanan, Hmm. ketawa ketiwi, apa namanya, canda tawa syahdu dengan musuh, dengan Israel gitu. Ya, Masya Allah. Sebenarnya selama 2 tahun ini yang saya rasakan ya, saya sih memuji Allah. Saya alhamdulillah selama 2 tahun ini, bahkan sebelum-sebelumnya, lisan saya Allah jaga untuk mencela para mujahidin. Nah itu dia, bahaya sih. Itu yang saya syukuri sih itu Ustaz ya. Jadi selama 2 tahun bahkan sebelum Tufanul Aqsa ini, saya kayaknya nggak ada terlempar sedikit pun celaan kepada mujahidin, apalagi prasangka buruk aja nggak, apalagi celaan gitu Ustaz. Nah itu dia. Karena masalahnya gini, kalau menurut Anda juga gini, Sat. Kalau misalnya kita ada benci ya, kalau bagi orang yang benci lah, ada kebencian dalam hati gitu ya. Iya. Itu coba ditahan lah gitu. Dalam arti gini, mikirlah sampai akhirat gitu ya. Ntar kita jawabnya apa gitu kan, Di di depan hadapan mereka. Allah, di hadapan para mujahidin juga. Kan hadisnya jelas ya kan. Ada muflis, hadis muflis tuh Betul. kan. Udah hafal malah ini. Udah Hafal banget di luar lagi. kepala, bisa jadi dia hafal di kitab apa, hadis nomor berapa Tapi gitu kan. amalannya agak susah Nah nih. itu dia. Masalahnya mujahidin. Kan kalau jihad apa namanya, dalam Islam itu kan jihad, kalau kata Rasulullah kan apa namanya? Sinam. Al-Islam ya. Heeh. Zarwatu sanamil Islam ya. Nah, dia Puncak puncaknya pencapaian ya. pencapaian Ibadah. pengorbanan dalam Islam itu adalah jihad gitu ya. Walaupun jihad juga tentu banyak macamnya gitu kan, ada jihad tarbawi, ada jihad qitali dan seterusnya gitu. Betul. Tapi intinya dia mujahidin. Iya. Udah nggak ada lagi, dia mengorbankan nyawa. Dalam Islam kan tinggi sekali. Katakan gini lah, Aneh selalu berpikir gini, oke, ada yang 7 Oktober itu ada sebagian yang merasa apa namanya, ini nggak pas momennya gitu ya, atau lebih baik melalui jalur diplomasi gitu. Tapi jangan lupa basicnya perlawanan itu syar'i nih, sah dalam kasus Gaza dan Palestina ini, karena mau dengan cara apapun. Iya, karena dijajah. Betul. Gimana sih orang dijajah diem? Kan kata Nabi, barang siapa yang membunuh atau Membela diri, duna malihi, duna irdihi, itu kan fahuwa syahid atas gitu ya. dasar membela atau menjaga kehormatannya, hartanya. Nah ini kan menjaga harta, menjaga apa namanya, harta, kehormatan, tanah air dan seterusnya gitu kan. Nah itu basicnya itu jangan dilupain. Kalau dia basic itu kan dia seakan-akan melupakan basicnya kan, menihilkan basic itu gitu kan. Basic perlawanan dinihilkan lah, gimana itu? Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini sebenarnya menjadi obrolan pembuka ya teman-teman ya. Insyaallah ke depan kita akan menjaga, berusaha insyaallah Tasrid dan Yotfit ini mencoba berkolaborasi dalam rangka menjaga kesadaran yang Antum bilang tadi tuh. Betul. Supaya isu Palestina ini dan isu perjuangan ini tidak apa namanya, tenggelam kemudian menghilang gitu. Nanti capek lagi, bukan capek sih, maksudnya ngedongkrak ini effort lagi segala macam. Timbul tenggelam bersama lama-lama dia mati di dalam kan gitu kan. Dan kan sebenarnya justru kan kalau aneh beberapa baca analisa gitu ya, 7 Oktober kan salah satu tujuan utamanya kan itu naikin lagi isu Palestina kan, yang udah tenggelam sekian lama, apalagi ada banyak isu-isu A1 normalisasi. Waduh. Terakhir nih Ustaz, 2 kata buat para pejuang. Mantap betul. Masya Allah. Kalau aneh gagah, berani, Masya Allah. Boleh. Itulah ya. Iya. Terima kasih Ustaz Ridwan, ini jadi pembuka nih, Masya Allah. Jangan lupa ya subscribe, like, komen apa aja boleh. Yang penting rame. Ustaz makan Ustaz, boleh gak gitu? Boleh. Baik, terima kasih Ustaz Bambang, dan ini buat obrolan santai dulu sebagai ikut euforia kecil-kecilan atas momentum
kebahagiaan warga Gaza, dan kita akan lanjutkan ini berupa sedikit-sedikit lah kita mengedukasi, pelan-pelan kita belajar bareng tentang apa itu isu Palestina, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjaga kesadaran kita dan mengajak orang lain agar terus menjaga dan menjaga kesadaran dan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih Ustaz Bambang dan teman-teman semua. Kita cukupkan. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.